Shalom, Bapak Ibu dan Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan kita, marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Bapak Ibu dan Saudara-saudari, firman Tuhan kita yang menjadi renungan kita pada hari Sabtu tanggal 4 Januari 2025 diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 55 ayat 6. Beginilah firman Tuhan, "Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama ia dekat." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari, undangan Tuhan kepada umatnya yaitu carilah Tuhan dan berserulah kepadanya. Dari kalimatnya terlihat jelas bahwa ada jarak antara umat dengan Tuhan, dan Yesaya kemudian menegaskan dosa umatnya yang menyebabkan jarak tersebut. Dosalah yang membuat Tuhan tidak mau menjawab doa-doa mereka. Tetapi ada doa yang pasti diterima dan dijawab oleh Tuhan. Apa itu? Pertobatan umat. Dalam murkanya akan dosa, Tuhan selalu mengedepankan belas kasihannya sebelum penghukuman dijatuhkan. Dengan ia berfirman melalui nabi-nabi yang diutusnya untuk memberikan peringatan terlebih dahulu, dan ketika umat tidak mau mendengarkannya, penghukuman pun jatuh. Namun sekali lagi ia menunjukkan belas kasihannya dengan ia memberikan jalan keluar kepada mereka. Di dalam Mazmur 15 ayat 1-5 digambarkan orang yang bagaimana mengalami kehadiran dan persekutuan intim dengan Allah. Dalam Mazmur ini tersirat bahwa manusia dapat membuat Allah menarik kehadirannya dari kehidupan mereka melalui perbuatan tidak benar, penipuan, hujat, atau sifat mementingkan diri. Oleh karena itu, kita harus memeriksa tindakan kita setiap hari, mengakui dosa-dosa kita, berbalik daripadanya, senantiasa berusaha supaya kita layak di hadapan Allah melalui Kristus, dan sadar bahwa kehilangan hubungan dengan Allah berarti kehilangan segala sesuatu. Selanjutnya dikatakan di dalam firman kita pada saat ini, "Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka Dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab Ia memberi pengampunan dengan limpahnya." Jadi pertobatan umat adalah satu-satunya jalan untuk mendapatkan pengampunan dan pemulihan hubungan dengan Tuhan, antara Allah dan perjanjiannya kepada umat pilihannya. Namun demikian, perhatikan kata "selama" pada ayat pokok di atas. Selama ia berkenan ditemui, selama ia dekat. Kata "selama" menunjukkan bahwa memang Tuhan bersedia untuk rekonsiliasi dengan umat, tetapi ada batas waktunya. Artinya jika umat mengabaikan undangan Tuhan, maka ada waktunya pintu kemurahannya ditutup. Tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Contohnya manusia yang dihukum Tuhan pada zaman Nuh. Undangan kepada umat menunjukkan bahwa sesungguhnya Tuhanlah yang berinisiatif untuk mencari umat dan menyerukan rekonsiliasi dirinya dengan umat yang berdosa. Dan undangan finalnya adalah ketika Tuhan Yesus datang ke dalam dunia untuk menjadi jalan satu-satunya rekonsiliasi antara umat manusia dengan Allah. Manusia berdosa diselamatkan ketika mereka berseru kepada Allah
yaitu, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati yang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Sering sekali kita tidak menyadari bahwa kita masih dapat berbuat dosa meskipun kita telah menjadi orang Kristen. Untuk itu marilah dengan kesadaran bahwa kita sebagai orang yang telah dibenarkan oleh kasih karunia Allah di dalam Kristus, maka hiduplah selayaknya orang Kristen, sebagaimana yang dikehendaki Allah melalui tuntunan Roh Kudus dan firman-Nya. Allah tidak lagi jauh dan tidak susah untuk ditemui. Ia dekat dan dapat ditemui kapan saja dan di mana saja melalui doa-doa kita. Namun demikian, kedekatan hubungan dengan Allah tersebut janganlah disangka bahwa kita bisa seenaknya berbuat dosa dan Ia dapat memakluminya. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang kami kenal dalam Kristus Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan di pagi ini. Saat ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Ajarilah kami untuk terus mencari Engkau dan berseru kepadamu. Kuatkanlah kami untuk melawan segala godaan yang bisa membuat kami jauh dari-Mu. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin.